Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Kak Kopi. Good afternoon, Sister Joss. How's your life? Firstly, let's say thanks to God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin, because still now we still alive. And then secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As the king of the great kingdom named Islam religion, then broke us from an educated person to an educated person. And then thirdly, I do sorry because today I very busy. I have accompanied my mom go to wedding party, and then I don't have much time to present about my little book. Okay, as my promise before, I have read this book until Sunday, until today, and then I will present about this book by this video. Okay, as usually, I have make a summary. I have make a recension about this book. Review of this novel. The identity of the book. The title of this book is Crazy People, means orang-orang gila. The writer Hen Gagas, publisher Mojok, page 256 page. Detail of the book literature novel. Okay, actually the first impression when I look this book, what is book? Crazy People. And then my mom when she look at me read this book, she said, what kind of this book? What kind of the book that you read? Crazy People? Are you crazy? And then I said with my mom, Mom, don't judge the book by the cover. Intinya begitu. Jangan lihat ibuku dari sampulnya, jangan lihat ibuku dari judulnya. Mungkin judulnya memang untuk some people think about, apa sih ini anak, kenapa baca buku begitu, kenapa bukan baca buku bahasa Inggris, kenapa enggak baca buku yang tentang agama, mungkin begitu nggak pikir toh. Dia bilang, kenapa Ki baca buku, kenapa aja begitu bacaanmu, kenapa aja baca buku tentang orang-orang gila. Then I said to my mom, don't judge the book by the cover. Kadang apa yang di sampul ini ada banyak pembelajaran di dalamnya, Mam. Itu yang harus kita jadikan pembelajar untuk mengarungi hidup ini ya, British. Okay, back to the point. At the first, when I read this book, it was a little skeptic. It was a little bit skeptic about the book. I think it was like it must be another sociology book. Ketika saya membaca buku ini, saya berpikir mungkin buku ini tidak terlalu menarik. Bukunya standar dan tidak terlalu menarik. That's when I read the cover, it sounds like my mom. But then when I start reading, I can't stop. This book was so good. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya dapat dari buku ini. Actually, this book opened my own perspective. Buku ini membuka perspektif berpikir saya. Dan menguras banyak sekali emosi saat membacanya. That's good actually. Okay, jadi saya mau menceritakan sedikit what I get from this book. What I got from this book. Jadi apa yang saya dapatkan dari buku ini? When we read the cover,
orang-orang gila. Buku ini memang menceritakan kisah dari dua orang yang namanya Marno dan Astrid. Marno dan Astrid ini dia mengalami banyak sekali perjalanan yang pahit dalam hidupnya. Dia melewati banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat berat dalam hidupnya. Ya, awalnya Marno dan Astrid ini adalah dua orang yang berbeda. Buku ini menceritakan alur yang maju mundur. Dia kadang ada beberapa bab dalam buku ini. Yang pertama ada 17 bab dalam buku ini yang menceritakan kisah hidup Marno dan Astrid secara bergantian. Pertama dia menceritakan kisah hidup Marno, kemudian di bab selanjutnya dia menceritakan kisah hidup Astrid. Marno dan Astrid ini memiliki latar belakang yang berbeda, tapi mereka sama-sama menderita. Latar dari cerita ini yang sangat sering diceritakan itu latarnya di penjara, di bangsal, kemudian di rumah sakit jiwa, di kolong jembatan, kemudian terakhir itu di pemakaman. Awalnya saya mau menceritakan kisah tentang Astrid dulu. Astrid ini adalah seorang anak yang dia memiliki keluarga, as usually happy family. Dia memiliki ayah dan ibu. Dia tinggal di sebuah desa yang dekat dari gerbong kereta api. Suatu hari orang tuanya itu adalah hal yang sangat naas bagi Astrid. Orang tuanya dua orang meninggal ditabrak kereta api. Setelah itu Astrid mengalami trauma yang sangat parah, trauma yang luar biasa, mencekam, yang sangat menyayat hatinya. Dia mengalami fobia, dia mengalami ketakutan. Dia kadang menangis sendiri, terus ketawa sendiri, and then dia sudah tidak punya keluarga, without their parents, dan orang tuanya dua orang meninggal. Jadi dia tinggal sendiri di rumahnya. Kemudian Astrid mengalami fobia yang sangat luar biasa. Astrid saat mengingat orang tuanya, dia selalu menangis, kemudian kadang dia tertawa sendiri. That's like crazy people. Oke. Terus Astrid ini menderita secara psikis dan secara batin dan secara apalagi istilahnya, secara fisik, karena setelah mengalami gangguan kejiwaan, kayak dia trauma, kemudian orang-orang di sekitarnya itu orang mengira Astrid ini sudah gila. Terus pada suatu waktu cerita ini vulgar sekali bahasanya, banyak sekali kata-kata kasar kayak AS, ANJING, kemudian ANJAY, banyak sekali kata-kata kasar, kemudian kata-kata vulgar dan cerita vulgar di dalamnya. Karena Astrid yang sudah tidak berdaya ini kemudian diceritakan di situ kalau misalkan banyak orang-orang pemuda-pemuda di sana, dia datang ke sana dan memperkosa Astrid. Kemudian setelah itu gangguan psikisnya, gangguan jiwanya Astrid, traumanya menjadi semakin parah dan menjadi-jadi. Kemudian dia diusir oleh warga desa, kemudian di jalan dia gelandangan dan diperkosa lagi. Kemudian dia masuk penjara karena dia membunuh dan memotong kelamin orang yang memperkosanya. Kemudian di penjara, dan setelah keluar dari penjara dia masuk lagi ke dunia yang kelam. Dia masuk lagi dan dia menjadi pelacur. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa dan cerita-cerita vulgar di dalamnya. Kemudian cerita tentang siapa namanya, Marno ini dia juga mengalami gangguan yang sama. Dia
sering dikatai orang-orang idiot karena memang parasnya buruk. Dia tidak se-handsome the boy, dia tidak se-handsome orang-orang biasanya. Diceritakan kalau misalkan dia memiliki wajah yang tidak tampan, kemudian dia juga mengalami gangguan kejiwaan, dia juga mengalami trauma, dia kehilangan kedua orang tuanya, kemudian dia juga masuk ke dalam penjara, kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya setelah keluar dari penjara, dia juga tidak diterima di masyarakat. Sebenarnya mereka Astrid ataupun Marno ini, dia memiliki pemikiran yang normal. Dia waras, tapi how to say that, dia kelaparan, kemudian gelandangan, bajunya kucel, kotor, tidak ada yang urus. As usually yang biasanya kita lihat orang-orang di luar sana, banyak sekali gelandangan dan orang-orang di jalanan yang sering sekali kita lihat. Mungkin seperti itu tampak yang diceritakan dalam buku fiksi ini. Mereka memiliki pemikiran yang normal sebenarnya, tapi orang-orang di luar sana, masyarakat itu tidak bisa menerima mereka. Terus diceritakan dalam cerita ini, saya lupa di bab berapa, dia masuk ke sebuah desa, kemudian di sana dia mulai membaur dengan masyarakat di sana dan diterima. Kemudian ada saja lagi musibah yang datang sehingga si Marno ini kemudian diusir dari desa situ, dan dia kembali lagi keluar, kembali lagi menggelana, dan kelaparan lagi, tidak punya uang, memulung, dan akhirnya menjadi orang-orang yang orang lain mungkin anggap gila, orang-orang jalanan lagi. Kemudian di bab 16 dalam buku ini, kemudian Astrid dan Marno dipertemukan. Intinya sebenarnya seperti ini. Kemudian mereka dipertemukan pada bab 16 diceritakan mereka kemudian bertemu tapi mereka bertemu itu di sebuah makam. Di sana kemudian si Marno ini, dia merasa di sana tidak ada orang-orang yang menghakiminya lagi, tidak ada orang-orang yang mengusiknya lagi, tidak ada orang-orang yang mengejeknya lagi. Akhirnya dia menetapkan, dia mengambil keputusan, dia mau hidup saja di sini. Dia ada hal yang saya suka. Dia bilang begini, saya lebih memilih hidup bersama orang-orang mati daripada orang-orang di luar sana yang merasa waras tapi sebenarnya tidak punya hati. Dia kemudian hidup di makam, dia membangun sebuah pondok di sana, pondok kecil. Di samping makam itu ada sungai. Di sana dia mengambil ikan, kemudian bercocok tanam dan hidup di sana. Kemudian di makam itu dia bertemu dengan Astrid. Nah, pertemuan mereka ini juga vulgar sekali. Mereka bertemu dan langsung melakukan itu. Dan kemudian tumbuhlah benih-benih cinta, dan mereka kemudian saling suka. Dan parahnya, ketika mereka ingin menikah dan pergi ke KUA, mereka tidak diberi izin untuk menikah. Kemudian Haikal, jangan ribut sekali. Iya. Kemudian si petugas KUA bilang begini, kalian tidak diberikan perizinan menikah karena mereka tidak punya kartu keluarga, mereka tidak punya KTP. Dan pada akhirnya mereka mencari kiai dan melaksanakan ibadah pernikahan, melangsungkan ibadah pernikahan di sebuah pesantren. Dan di sana mereka kemudian bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sana mereka benar-benar merefleksi diri, banyak sekali kesalahan yang sudah mereka lakukan.
membunuh, berzina, kemudian menyakiti orang lain, semuanya diutarakan kepada Pak Kiai, dan di sana kemudian mereka menikah. Mereka kemudian menjalani hidup yang normal, bercocok tanam, hidup bahagia. Mereka hidup bahagia dan bahkan mereka ingin menantikan kehadiran seorang baby. Saya rasa mereka punya pemikiran yang sama seperti orang di luar sana. Hanya saja orang-orang di luar sana tidak menerima mereka dengan baik. Nah, setelah itu the end of this story benar-benar sedih, so sad, karena pada akhirnya ada lagi orang-orang jahat yang kemudian ingin menggusur makam, bahkan menggusur rumah mereka dan merenggut kebahagiaan mereka. Akhir ceritanya diceritakan sangat menyedihkan. Hal yang saya dapat dari buku ini intinya seperti ini. Tidak ada orang yang sebenarnya menginginkan lahir menjadi orang gila. Tidak ada orang yang menginginkan hidup dalam ketidakwarasan. Setiap orang gila pernah terlahir. Setiap orang itu tidak pernah terlahir menjadi gila. Tentu semua memiliki kewarasan. Mereka hidup seperti orang-orang normal, seperti biasanya, bertingkah sewajarnya, bahkan memberikan ekspresi seperlunya. Sama seperti kisah Marno dan Astrid. Awalnya mereka punya keluarga, mereka hidup bahagia, kemudian mereka mengalami kemalangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka mengalami trauma yang sangat besar, trauma psikis dan juga fisik. Jadi yang saya dapat dari cerita ini seperti ini. Kita tidak bisa kita tidak pernah memikirkan sebenarnya apa yang dipikirkan orang-orang yang kita anggap tidak waras di luar sana. Kita tidak tahu sejarah mereka seperti apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi seperti sekarang ini. The fact atau fakta yang kita lihat itu, banyak sekali orang-orang, saya sangat miris ya, dari Pinrang ke Pare. Saya kadang menghitung berapa banyak orang-orang yang tinggal di jalanan. Kemudian mungkin kakak juga sering dapat toh di Pare-Pare, di dekat kampus itu ada orang-orang yang selalu tinggal di jalanan. Mereka kalau yang diceritakan dalam buku ini, ya banyak orang-orang yang menyatakan dirinya waras tapi tidak memiliki perasaan sama sekali. Buku ini menguras emosi saya, membaca dan memikirkan berbagai sudut pandang mengenai orang gila. Saya kemudian baru sadar, saya kemarin tidak pernah memperhatikan orang-orang yang sebenarnya bagaimana, apa yang mereka rasakan, apa yang orang-orang apakah mereka mengalami gangguan jiwa, apakah mereka mengalami trauma. Itu kita tidak pernah tahu apa yang orang gila pikirkan. Kita tidak pernah tahu apa yang menyebabkan mereka gila, atau apa yang menyebabkan mereka tidak waras, apa yang menyebabkan mereka kehilangan akal. Dan di sini walaupun cerita ini fiksi, saya benar-benar merasa ini adalah cerita yang dekat dengan kita, dekat dengan kehidupan kita. Semakin saya membaca bab demi bab buku ini, saya semakin merenungi sebenarnya kewarasan manusia. Mungkin closing statementnya seperti ini. Ketika orang waras masih bisa berteriak orang gila, nyatanya banyak orang-orang waras yang tak lebih bermoral daripada orang-orang gila. Banyak hal yang saya pelajari dari membaca buku ini, dan itu, don't judge the book by the cover. Jangan pernah melihat buku cuman dari sampulnya, jangan pernah melihat orang-orang cuman dari tampilan dari luarnya, karena kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang sebenarnya.
Terima kasih kepada kakak. Terima kasih. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.